Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok 5 itu sendiri ada anggotanya, ada saya sendiri Anissa Dulandari, ada Safira Arta Miftahuljana, ada Dwi Darmayanti, ada Kresna Bayu Wicaksono, ada Nilandra Ayu Azahra, ada Rizky Febrianto, ada Ida Miranti, Talita Lutfia Erinetiasa, ada Rifa Fariza, ada Nur Afni Dwi Septiana, dan yang terakhir ada saya sendiri. Oke, next slide. Demokrasi Pancasila. Untuk penjelasan mengenai demokrasi itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safira Arta Miftahuljana. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur. Berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Nah, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Darmayanti mengenai kasus atau isu dalam sistem demokrasi itu sendiri. Jadi dalam demokrasi Pancasila ada sebuah kasus, yaitu partai politik adalah pilar utama demokrasi. Fungsi partai politik semakin vital tak kalah sirkulasi elit dalam pemilihan umum mewajibkan para kandidat dikosongkan oleh partai politik. Artinya, siapapun yang hendak menjadi bupati, wali kota, anggota parlemen, hingga presiden harus dicalonkan melalui partai politik. Terdapat jurang yang lebar antara kondisi ideal Daskosolen dengan realitas, dan Sein masih banyak partai politik yang terjebak pada oligarki dan oportunistik politik, sehingga lebih mengutamakan kepentingan elit dan pertimbangan finansial, serta pertimbangan akan elektabilitas dan kapasitas finansial calon dalam pemilihan umum ketimbang aspek kompetensi, ideologi, visi misi, dan integritas sang calon. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kresna Bayu Wicaksono. Kepada Kresna dipersilahkan. Baik, selanjutnya eksistensi masyarakat sipil atau masyarakat madani yang mulai terdistraksi kepentingan elit dan politik. Keberadaan masyarakat madani yang fokus pada isu-isu reformasi seperti peradilan yang bersih, pemilihan umum yang luber dan jurdil, penghormatan terhadap HAM, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis menjadi kunci penting dalam arah gerak reformasi. Namun demikian, keberadaan masyarakat madani saat ini perlahan tapi pasti mulai kehilangan peran vitalnya. Makin banyak figur penting masyarakat madani yang masuk ke lingkaran kekuasaan sehingga berdampak pada pelemahan kelompok masyarakat madani tersebut. Yang tak kalah krusial adalah banyaknya kelompok masyarakat madani yang gulung tikar karena permasalahan pendanaan operasional. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ayu Azahra. Kepada Nilandra dipersilakan. Selanjutnya adalah isu ketiga, melemahnya sistem hukum dan peradilan. Segala bentuk proses politik dan pemerintahan, termasuk sistem ekonomi yang dijalankan, harus patuh pada kaidah hukum-hukum positif yang berlaku. Utamanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Akan tetapi, realitas yang terjadi masih jauh dari gambaran ideal. Masih banyak regulasi yang tumpang tindih antar pusat dan daerah, menunjukkan bahwa aspirasi rakyat yang diserap mengalami sumbatan. Overlapping
Regulasi ini tak akan mungkin terjadi apabila perumusannya melibatkan suara dan kepentingan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah juga kerap tidak kompak dalam menyikapi permasalahan seperti yang tampak dalam penanganan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini. Yang paling fatal yang terjadi saat ini adalah aparat hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Febrianto. Kepada Rizky dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah kehidupan yang demokratis tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat kita temukan pada isu pemisahan Papua dari Indonesia. Meskipun sudah diberikan otonomi khusus, bahkan diberikan keleluasaan untuk membentuk Majelis Rakyat Papua atau MRP, daerah timur Indonesia ini masih terus bergolak. Sebagian tuntutan pemisahan yang disuarakan dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kesejahteraan yang belum membaik. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah mengenai alternatif solusi terhadap isu. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ida Miranti. Kepada Ida dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Di sini saya akan menjelaskan konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di Barat, meski tak bisa ditampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di Barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan. Substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik, dan kebiasaan tolong-menolong atau gotong royong. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Talita. Kepada Talita dipersilahkan. Terima kasih Anissa. Di sini saya akan menjelaskan di mana di masa transisi ini implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalam berpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terperinggikan. Maka muncul kepincangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang. Maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi. Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat, akan terjadi dampak buruk bagi demokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa menggerakkan kepada perbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain, seperti masalah sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisa memperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik, di mana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rifa Fariza. Kepada Rifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Untuk solusi selanjutnya yaitu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kedua, melakukan pembaharuan hukum. Dan yang ketiga adalah proses hukum tidak boleh didasarkan pada motivasi politik. Yang keempat, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif. Yang kelima yaitu melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh
sungguh-sungguh mengabdi kepada kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini nggak nyimpulin.